Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Giana Veronica dengan NPM 2215061037. Saya dari kelas PSTIA. Di sini saya akan memenuhi tugas jaringan komputer yang pertama, yaitu tentang menganalisis arsitektur topologi fisik atau topologi logis dari suatu organisasi. Pertama, apa sih jaringan komputer? Karena ini merupakan mata kuliah pada jaringan komputer. Jaringan komputer atau computer network adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous, di mana secara umum, jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui media perantara. Nah, media perantara ini bisa berupa kabel atau tanpa kabel atau biasa disebut juga nirkabel. Nah, dengan informasi berupa data dapat mengalir dari satu komputer ke komputer lain atau dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sehingga masing-masing komputer tersebut terhubung dan bisa saling bertukar data. Lalu, apa sih topologi jaringan? Karena di sini kita akan membahas mengenai topologi jaringan fisik dan topologi jaringan logis. Topologi atau arsitektur jaringan merupakan pola hubungan antar terminal dalam suatu sistem jaringan komputer menurut Erlambang dan kakak-kakak. Nah, topologi ini akan memengaruhi tingkat efektivitas kinerja jaringan. Nah, secara umum nih topologi jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Nah, untuk penjelasannya, untuk yang pertama topologi fisik, di mana topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Nah, ini tuh mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antar node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini tuh menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Nah, topologi fisik ini sendiri juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada point-to-point connection dan juga ada multi-point connection. Lalu yang kedua, ada topologi logis. Untuk topologi jaringan logis, ini cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan, terdapat 9 jenis topologi logis, yakni topologi bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, linear, hybrid, dan WLAN. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam topologi jaringan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada topologi ring, di mana seluruh komputer dalam jaringannya itu terhubung pada sebuah jalur data yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya secara berkesinambungan, sedemikian rupa sehingga menyerupai semacam cincin. Lalu yang kedua itu ada topologi mesh, di mana implementasi suatu jaringan komputer yang menghubungkan seluruh komputer secara langsung. Nah, topologi ini itu digunakan pada kondisi di mana tidak ada komunikasi terputus secara absolut antar node komputernya. Topologi ini juga merefleksikan desain yang memiliki multipath ke berbagai lokasi. Lalu yang ketiga itu ada topologi star. Jadi untuk topologi star ini masing-masing komputernya itu dalam jaringan dihubungkan ke sebuah konsentrator atau poin sentral. Poin ini umumnya berupa hub atau switch dihubungkan dengan menggunakan jalur yang berbeda-beda, sehingga jika salah satu komputernya itu mengalami gangguan atau mati, maka jaringan tidak terpengaruh. Nah, hal ini juga memungkinkan pengaturan instalasi jaringan yang lebih fleksibel dan kecepatan komunikasi data yang lebih baik dibandingkan topologi yang lain, yakni seperti bus atau ring. Selain itu juga ada topologi tree. Nah, topologi ini itu disebut juga topologi jaringan bertingkat, karena sesuai namanya tree yaitu seperti pohon. Nah, topologi ini tuh biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Nah, untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah, sedangkan semakin ke atas dia mempunyai hierarki yang semakin tinggi. Lalu, yang terakhir umumnya digunakan yaitu ada topologi bus, di mana topologi bus itu merupakan topologi yang menghubungkan semua terminal ke satu jalur komunikasi yang kedua ujungnya itu ditutup dengan terminator.
Jadi topologi ini itu menghubungkan secara berantai atau daisy chain. Nah, informasinya itu dikirim akan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat yang tercantum atau informasi yang dikirim sesuai dengan alamat terminal dilewati, maka data atau informasi tersebut akan diterima atau diproses. Jika alamat tersebut tidak sesuai, maka informasi tersebut akan diabaikan oleh terminal yang dilewati. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang digunakan pada PTWH Indonesia. Nah, untuk topologi jaringan yang digunakan pada PTWH Indonesia ini sendiri, ini merupakan jenis topologi jaringan star atau topologi star. Walaupun dia ini susunannya itu tidak seperti bintang dan mungkin berada pada lantai yang berbeda, asalkan setiap komputernya itu terhubung ke pusat jaringan, dia ini masih bisa digunakan. Nah, pada topologi jaringan PTWH Indonesia ini juga dapat kita lihat itu di sini ada sekitar ada 11 PC dan laptop yang masing-masing PC dan laptopnya ini tuh terhubung ke switch 1 dan switch 2. Yang mana ini akan menghubungkannya ke router. Jadi router ini nanti akan terhubung ke PC dan laptop, masing-masing PC dan laptop melalui switch 1 dan switch 2 ini. Nah, udah. Nah, untuk arsitektur jaringan yang dipakai di PTWH Indonesia ini sendiri itu merupakan jenis jaringan peer-to-peer. Nah, di mana jaringan ini itu merupakan sebuah jaringan work group yang di mana setiap komputernya itu dapat berfungsi sebagai klien atau server sekaligus. Nah, dalam jaringan peer-to-peer ini juga, dua atau lebih komputer itu telah terhubung melalui satu jaringan dan dapat berbagi sumber daya seperti printer atau file gitu. Nah, tanpa memiliki server yang harus berdiri sendiri gitu. Nah, tapi dengan memilih topologi star ini itu punya kelebihan dan kekurangannya juga. Di mana kelebihan menggunakan topologi star ini itu dia lebih mudah dalam mendeteksi masalah kesalahan jaringan karena kontrol jaringan terpusat. Nah, terus selain itu juga fleksibel dalam pemasangan jaringan baru tanpa harus mempengaruhi jaringan yang lain. Terus, kalau misalkan nih salah satu kabel koneksinya usernya ini keputus, maka cuman si user yang uh, kabelnya itu keputus saja yang dia itu bermasalah, sedangkan yang lainnya itu dia nggak ada masalah apa-apa. Secara bahasa lainnya itu kayak tidak mempengaruhi user lainnya gitu. Sehingga yang lainnya itu masih bisa tetap bekerja. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, itu dia kerugiannya itu mengenai pengkabelan dan hubnya itu sendiri, di mana tiap tiap komputer pada jaringannya itu menggunakan kabel-kabel yang terpisah. Nah, maka biaya untuk pembuatan jaringan star itu biasanya relatif lebih mahal nih dibandingkan dengan jaringan bus, karena dia itu kabel-kabelnya itu terpisah gitu loh, nggak jadi satu. Nah, selain itu juga karena memerlukan adanya hub. Maka pembangunan jaringan itu menggunakan topologi star memerlukan uang tambahan untuk membeli piranti hub yang bagus dan baru gitu. Oke, saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.